Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya report perkembangan penanganan kasus Ustadz Farid Ahmad Ubah, Ustadz Anung Alhamad, dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tadi baru saja selesai pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum pada minggu selanjutnya. Dan Rabu depan akan agenda putusan sela dari Majelis Hakim, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi dari kuasa hukum dapat diterima, dan dengan demikian sidang dihentikan di proses eksepsi atau sidang lanjut pada proses materi pokok perkaranya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan ada komplain dari kami, tim kuasa hukum, dan tadi saya juga sudah press conference tentang akses kami kuasa hukum untuk mendampingi keluarga, untuk mempertemukan keluarga dengan para terdakwa. Di dalam KUHP jelas ada hak-hak terdakwa yang ditemui penasihat hukum, juga keluarga punya hak atas terdakwa. Apalagi tidak pernah bisa ketemu kecuali pada saat sidang. Saya tadi hanya minta waktu 5 menit saja, itu ternyata tidak boleh. Makanya saya mohon kepada Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 yang sampai hari ini masih terus mengawal kasus ini. Dan saya khawatir tindakan-tindakan menghalangi hak-hak terdakwa ini akan berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik kepada institusi Polri, terutama dalam kasus penanganan terorisme. Apalagi di tengah Polri saat ini memang sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan publik karena kasus Sambo. Jadi sekali lagi, meskipun ini kasus terorisme, hak-hak terdakwa tetap harus kita penuhi. Dan sekali lagi, ustadz kita ini bukan teroris dan ustadz kita ini belum pernah divonis. Mereka baru diadili. Nah, karena itu hak-hak mereka tetap harus diberikan. Dan jangankan baru diadili, saat nanti sudah menjadi narapidana pun tetap saja narapidana punya hak-hak, diantaranya dikunjungi oleh keluarga dan juga kuasa hukum. Jadi sekali lagi saya meminta kepada institusi Polri untuk coba mengevaluasi kinerja penyidik di bawah, ya, termasuk khususnya Densus 88, apakah terlibat dalam proses menghalangi kuasa hukum atau keluarganya untuk ketemu. Yang kedua, saya meminta kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bisa, ya, mensterilkan lembaga peradilan dari intervensi kekuasaan di luar yudikatif. Jadi ini sudah murni kekuasaan yudikatif. Institusi penyidik atau jaksa itu adalah kekuasaan di bawah eksekutif, sehingga saya ingin bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan itu masih relevan atau masih diberi kepercayaan publik bahwa inilah, ya, benteng terakhir untuk memperoleh keadilan di masyarakat. Dan tentu saja ada gium tentang keadilan dalam prosesnya itu akan penting. Jadi kalau dalam prosesnya saja kita tidak mendapatkan keadilan, diantaranya tidak mendapatkan akses yang leluasa untuk bertemu dengan terdakwa, termasuk keluarga tadi, apalagi kami akan mendapatkan keadilan dalam putusannya. Jadi proses ini akan menentukan hasil. Kalau prosesnya adil, transparan, yang humanis begitu, tentu saja nanti akan mendapatkan putusan yang kita juga akan yakin akan adil. Tetapi kalau dalam prosesnya saja sudah tidak egaliter, tidak transparan, tidak adil, hak-hak terdakwa dihalangi, ya, tentu kami tidak yakin nanti putusannya akan adil kepada para ustadz kita. Yang selanjutnya, justru kami ingin masyarakat umat Islam membersamai kasus ini. Nah, kasus ini terus terang bukan hanya kasus Ustadz Farid Ahmad Ubah, Ustadz Anung Alhamad, atau Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Ini adalah kasus umat Islam, karena beliau-beliau ini adalah guru, ulama, pendidik bagi umat, bukan teroris. Sampai hari ini kami meyakini dari tim kuasa hukum tidak ada kasus terorisme yang dilakukan oleh para ustadz ini, karena tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah oleh ketiga ustadz ini. Kalau terorisme kan pasti konotasinya adalah suatu tindakan yang menyebabkan suatu ketakutan di tengah masyarakat, seperti pembunuhan, pengancaman, tindakan fisik, merusak fasilitas publik, fasilitas internasional, atau sederhananya kalau terorisme ini seperti Papua lah, ya, membunuh TNI, membunuh anggota polisi, membunuh rakyat sipil. Nah, untuk tiga ustadz ini tidak ada satupun, ya, korban yang terjadi diakibatkan oleh tindakan para ustadz. Karena itu kita harus membersamai para ustadz, karena ini adalah marwah kita umat Islam. Karena di dalam dakwaan jaksa juga sudah masuk unsur-unsur yang berkaitan dengan ajaran Islam yang dipersoalkan, seperti masalah akidah, dakwah, jihad, hijrah, dan banyak, ya, nomenklatur fikih Islam yang sebenarnya itu adalah ajaran Islam, ini dipersoalkan sebagai satu peristiwa pidana. Luar biasa. Kita tentu saja tidak ingin kasus ini nanti akan merembet kepada ulama-ulama yang lainnya. Karena itu kita berharap seluruh umat Islam membersamai kasus ini, ikut mengawal, mengadvokasi kasus ini, agar sudahlah selesai kasus terorisme ini, sudah selesai di tiga ustadz ini.
tidak perlu ada lagi ya kasus tangkap-tangkapan teroris. Kalau memang diduga melakukan tindak pidana ya lakukan pemanggilan ya. Kita siap menghadirkan orang yang dipanggil ke penyidikan. Jadi tidak perlu pakai tangkap-tangkapan. Apalagi terakhir ini kita sudah berapa kali meminta pemindahan ya tahanan dari rutan Cikeas ke rutan Polda Metro Jaya atau rutan Salemba. Karena sekarang kan kekurangannya ada di pengadilan, bukan ada di penyidik Densus 88. Tapi sekali lagi hal ini tetap saja belum dikabulkan oleh hakim. Karena itu kita sedang berusaha, selain proses hukumnya kita juga berusaha agar para ustadz ini bisa dipindahkan dari rutan Cikeas ke rutan Polda Metro Jaya atau rutan Salemba. Itu saja dari kami dan mohon doanya, dukungannya terus membersamai kasus ini, terus ikuti kasus ini hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan diberikan kemenangan dengan kebebasan para ustadz. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.